Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah kita sudah khatam kemarin Fathul Qorib. Ini kita ulangi lagi kita dari awal supaya kita paham tentang fikih atau hukum-hukum dalam beribadah atau hukum-hukum dalam Islam, sehingga nanti kalau sudah pada paham tidak beribut terus tentang sholat, tentang wudhu, tahu sah apa enggak sah itu bagaimana, batal enggak batal itu bagaimana, dan lain sebagainya tentang hukum-hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan ini sekaligus Pak Topik ini untuk torekoh ya, jalur ilmu. Dalilnya apa? Al ibadatu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa kita ilmui, tanpa diilmui, tanpa dipelajari tata caranya, maka mardudatun tertolak la tuqbalu, tidak akan diterima. Hadisnya sahih plus mutawatir ya. Sahih mutawatir bagaimana sih Pak? Itu diriwayatkan dari banyak sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan atau banyak sahabat yang dengar. Kalau hadis ahad itu berarti yang mendengar, yang meriwayatkan cuman dari satu sahabat, itu namanya hadis ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhu al-imamu al-alim. Qala sudah berkata siapa syekh al-imamu yang menjadi imam, al-alimu yang alim, al-alamatu yang sangat alimnya. Alim di sini ini maksudnya yang berilmu loh Pak ya, bukan yang sudah berubah menjadi bahasa kita itu loh ya. Kalau bahasa kita kan wah alim nian orang tuh, itu bahasa kita dalam syariat itu orang soleh namanya ya. Kalau alim maksudnya di sini adalah orang-orang yang betul-betul paham dalam ilmu hukum hakam, ilmu-ilmu agama. Semacam kalian-kalian tuh lah gitu. Kata Bang Mukhlis semacam kita itu ya, gitu. Seralah gitu. Rupanya Samsuddin yaitu Syekh Samsuddin. Rupanya Abu Abdillah yaitu bapaknya Abdillah. Rupanya Muhammad ibnu Qasim. Nama aslinya Muhammad ibnu Qasim, anak laki-lakinya Al-Qasim Asy-Syafi'i yang dari terah atau istilahnya itu nasab Asy-Syafi'i. Tagommada semoga memberikan limpahan kepada Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i siapa Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala waridwanihi dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini amin ini A-nya panjang, minnya agak panjang. Namanya mat arid lisukun kalau nanti dalam tata bahasa tajwid. Tapi ini bukan Quran, nggak pakai tajwid ya. Tajwid itu digunakan khusus untuk Al-Quran. Terus hukum mempelajari tajwid hukumnya sunnah. Harus jangan sampai salah paham. Begitu. Hukum aslinya sunnah. Tentang pelajaran itu tata cara yang berhubungan dengan Quran nanti bisa dipelajari. Ada pelajaran namanya kitabnya At-Tibyan, atau kitab lain namanya Ummul Qura, atau kitab lain namanya Ulumul Quran dan lain sebagainya. Itu ya, kitab-kitab atau pembahasan yang khusus membahas tentang Al-Quran. Alhamdulillah, adapun segala pujian itu lillahi hanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah pujian kemarin sudah diterangkan dalam kitab Nurul Dholam ya. Dalam kitab Aqidatul Awam bahwa pujian ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hadis,
hadis alal qadim, hadis alal hadis. Ada 4 kemarin. Makanya maknai di sini alnya itu alhamdu, segala pujian. Nah, karena faedahnya al itu banyak. Nah, gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ada nanti al ziyadah, al yang menunjukkan makrifat, ada al yang menunjukkan berfaedah jamak, termasuk contohnya ini alhamdu, segala atau semua pujian. Jadi apapun pujian yang ada 4 tadi itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang hakikatnya itu terpuji. Tabarukan karena mengambil barokah bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihahnya kitab. Nah, ini ditulis alhamdu, Pak ya. Ini salah satu kalau dari madhab Arab sana, atau sebenarnya madhab Hanafi Hambali ya. Itu dia kalau baca Fatihah dalam sholat itu memang dari mulainya alhamdulillahirabbil alamin gitu, nggak pakai Fatihah, nggak pakai bismillah dulu. Beda kalau dengan Imam Syafi'i, walaupun ada beberapa ashabnya atau murid-muridnya itu mengatakan tetap pakai bismillah tapi dipelan-pelankan. Ya, intinya disampaikan seperti ini supaya suatu saat nanti umpama kita kok bermakmum ini, entah pada umroh atau jalan-jalan ke luar negeri, ada imam kok langsung baca alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai bismillah dulu, maka itu pun sholatnya tetap sah. Nah, itu maksudnya begitu ya, sesuai dengan madhab beliau. Itu kalau kita Pak Topik kok sholat isya maghrib rakaat pertama kedua kok langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya didalilin orang, oh imam celuk ini nggak baca bismillah gitu. Tapi ya memang harus pakai kalau kita, karena madhab kita Syafi'i ya, usahakan pakai gitu. Jangan mentang-mentang ya kan, Pak Guru Tamrin baru tahu macam itu ya, besok ngimamin di Kutoboyo langsung alhamdulillahirabbil alamin, bubar besok makmumnya. Yang imamnya yang nggak bisa jelaskan maksudnya apa, yang makmumnya ya baru dengar itu. Nah, maka dikata imam koclok tadi, kata Pak Muklis gitu. Tabarukan karena mengambil barokah bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihahnya kitab atau pembukaan dari kitab. Gini, madhab itu boleh kalian gunakan umpama keadaan tertentu, tetapi istilahnya tuh harus sepaket. Tahu maksudnya sepaket? Umpama contoh masalah wudhu, kalian kok pakai madhab Maliki umpama contoh. Nah, itu berarti kalau rukunnya bagaimana yang sah, berarti yang batalkan harus pakai itu. Itu maksudnya. Jangan nanti rukunnya pakai Syafi'i, yang batalin pakai Maliki. Lah itu tidak boleh. Tentang wudhu sepaket maksudnya. Contoh ini tentang wudhu Pak ya, antara perbedaan madhab itu. Imam Syafi'i menganggap kentut itu batal. Kentut itu batal. Tetapi kalau Imam Maliki dia nggak batal kentut. Yang batal kalau sendawa. Nah itu. Nah, karena pembahasannya sama-sama buang gas. Nah itu begitu ya. Jadi andaikan kok Pak Topik pakai Maliki ya berarti sendawa batal, walaupun kentut tidak batal. Menyentuh perempuan dia tidak batal, walaupun bukan muhrim dan tidak pakai. Tetapi nanti menurut madhab Maliki lebih kejam lagi. Kalau Pak Topik nengok kok ada hasrat, batal, walaupun tidak tersentuh. Nah itu begitu perbedaan-perbedaannya. Ya, hasrat itu maksudnya, wah cantik nian ya, wow itu kan, nah itu begitu. Malah repot, kita nggak usah lah, kita pakai yang kita tahu yang umumnya wae lah ya. Yang umumnya kita belum tahu betul, ya kan? Apalagi yang lainnya itu namanya muqabalatul madzhab atau perbandingan daripada para madhab, itu begitu.
Nah, pakai yang kita wae lah ya, yang mudah. Itu kita kadang ndak hafal kok kayak gitu. Qala mu'allif rahimahullah. Li'annaha, karena sesungguhnya Fatihahnya kitab itu ibtida'a kulli amrin. Permulaan dari tiap-tiap perkara, dibalin yang mempunyai kebaikan. Wa khatimati kulli du'ain, dan pemungkas atau penutup tiap-tiap doa. Mujabin, yang diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin sudah diterangkan ya di pengajian malam Sabtu ya, dalam kitab Nurul Dholam, bahwasanya kata-kata alhamdu hurufnya ada 5. Ada 5 yang untuk pembukaan ini juga diterangkan ada dalam Al-Quran. Lah penutupnya juga nanti ada 5, juga nanti diterangkan di dalam Al-Quran. Semuanya sudah diterangkan lengkap kemarin di pengajian malam Sabtu. Wa akhiru da'wal mu'minina, dan akhir daripada doanya orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang percaya, nurut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fil jannati, besok di surga, darus sawabi, yaitu alam daripada pahala. Ahmadu, memuji siapa sayahu kepada Allah, awafaqo, jika menunjukkan siapa Allah, man kepada orang-orang, aroda, yang menginginkan siapa Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, litafakuhi, untuk memperdalam fikih atau mempelajari fikih, fiddini, di dalam masalah agama. Jadi nama taufik itu kata-kata dari wafako. Jadi taufik dan lain sebagainya itu kata-kata aslinya wafako. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu, wafaqo yufiku, wafkon. Nanti kalau rubainya atau huruf 4-nya aufaqo, baru jadi taufikon masdarnya. Itu ribet ya. Kalau dalam sorobnya ya, af'ala yuf'ilu if'alan, taf'ilatan, itu aufaqo yufiku ifakon, taufikon. Nah itu masdarnya yang dari 4 huruf atau rubai. Kalau malih rahimahullah serarti nak kuwi pening sampean kok masterake kuwi ya. Ala wafqi muradihi, atas mencocoki apa yang disampaikan oleh baginda muradi, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya maksudnya ini ngapa kok begitu? Nabi kan bilang, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nanti hadisnya di bawah ada. Wa usollimu, dan mengucapkan solawat siapa saya, wa usollimu, dan mengucapkan salam siapa saya, ala afdholi khalqihi, atas paling mulia-mulianya atau paling utama-utama makhluknya Allah, rupanya Muhammadin, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalina, yang menjadi tuannya atau penghulunya para utusan, al-qaili, yang sudah berkata. Ini dalilnya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man, adapun barang siapa saja, yurid, yang menginginkan, atau alamat lah ya, siapa Allah bi kepada orang tersebut, menginginkan khairan, untuk menjadi orang yang baik, yufaqih, maka akan memfikihkan atau memintarkan atau mengarahkan atau menyibukkan siapa Allah tersebut kepada man atau orang tersebut, fiddini, di dalam masalah agama. Jadi alamat atau rumusnya begini. Andaikan Allah itu kok menyibukkan kita kepada sesuatu itu yang ada hubungannya dengan agama, maka berarti itu alamat harus kita syukuri bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang baik, apapun itu, termasuklah mengerjakan sholat, zakat, puasa, mau ngaji, mau jamaah, mau sedekah, dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh agama. Maka orang-orang yang demikian itu
berarti ada suatu alamat bahwa Allah menghendaki baik kepada orang-orang tersebut. Jadi kita tinggal ngoreksi diri kita sendiri, kita disibukkan kepada apa. Nah itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharini amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang disampaikan guru-guru kita ya. Masih ingat dulu para guru-guru kita itu menyampaikan, andaikan kalian nyari agama, nyari dunia, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Kalau kalian ngejar dunia, maka tidak akan mendapatkannya. Andaikan pun kalian mendapatkannya, tidak akan banyak, pasti dapatnya sedikit. Andaikan pun kalian dapat banyak dunia itu, maka kamu tidak akan puas. Andaikan pun kalian puas dengan dunia yang kalian cari itu, maka itu tidak lama atau sebentar, paling mentok sampai mati. Beda dengan akhirat. Akhirat itu kalian cari, kalian usahai, pasti dapat. Dan andaikan pun kalian dapat, nanti pasti banyak. Dan sudah dapat banyak, kalian nanti pasti puas. Itu kalau kalian cari yang berhubungan dengan agama. Sudah pun puas kalian kalau mencari agama atau yang berhubungan dengan agama itu sesuai dengan hadis ini, itu pun nanti selama-lamanya. Itu bedanya ya. Jadi kata guru-guru kita, andaikan kalian kok berusaha mencari dunia, kalian tak akan dapat. Andaikan pun kalian dapat, takkan banyak. Andaikan pun kalian dapat banyak, kalian tidak akan puas. Andaikan ini puas ayo Pak, bukan kok tidak puas. Andaikan pun kalian puas, itu tidak lama. Itu kalau masalah dunia. Beda dengan akhirat. Andaikan kalian cari, pasti dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Sudah puas, pasti selama-lamanya. Itu kalau agama. Nah itu sesuai dengan hadis tadi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, tanda alamatnya untuk diri kita ya, diri kita itu dikehendaki baik atau tidak oleh Allah, nah itu kita disibukkan dalam agama poda. Nah itu apapun itu tapi kalau enggak, kita harus cepat berusaha macam mana supaya kita terikut atau termasuk dalam golongan hadis ini, yaitu supaya kita disibukkan oleh Allah dengan perkara agama. Itu pun ya sesuai kelas kita masing-masing gitu loh. Kita kelasnya bagaimana, jangan kok kita berbuat yang bukan di kelas kita gitu. Kelasnya bagaimana? Kelasnya makmum ya makmum yang baik. Kelasnya imam jadilah imam yang baik. Kelasnya guru jadilah guru yang baik. Kelasnya murid jadilah murid yang baik. Kelasnya masyarakat jadilah masyarakat yang baik, yang beriman, bertakwa sesuai dengan anjuran dan aturan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang disampaikan Nabi, hadisnya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu menghendaki kepada orang tersebut kok menjadi orang yang baik, maka tentu dia akan disibukkan, dipintarkan, digelutkan di dalam masalah agama. Wa ala alihi, dan atas keluarganya baginda Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya baginda Nabi. Muddatada dzikruddzakirina, selama-lamanya, selama orang-orang selama-lama menyebut, siapa ada menyebutnya orang-orang yang menyebut kepada baginda Nabi. Wa sahwal ghafilina, dan sebanyak sholawat tadi, sebanyak orang yang lupa kepada baginda Nabi. Jadi maksudnya hadis ini, musonef ini, bahwa sholawatnya itu sebanyak orang-orang yang menyebut Nabi dan sebanyak orang-orang yang lupa dengan Nabi. Wa ba'du, setelah hamdalah dan sholawat, adapun inilah kitab, itu kitabun kitab fi goyatil ikhtisori, di dalam sangat ringkasnya. Jadi kita jangan gaya ngaji kitab ini ya. Kitab ini tuh goyatul ikhtisor, yang mentok ringkasnya artinya.
artinya sangat ringkas, sangat pendek. Nah, itu wa tahdibi, dan juga ya sangat ringkas. Wada'tuhu, menulis siapa saya, hu atas kitab, alal kitab, di atas kitab al musamma, yang dinamakan bitakribi, dengan nama takrib. Jadi kitab ini itu penjelasan penjabaran dari kitab takrib namanya. Itu liang tafi'a, kenapa kok dijelaskan liang tafi'a, supaya bermanfaat bi, dengan yang ditulis penjelasannya ini. Siapa al-muhtaju, orang-orang yang membutuhkan, supaya bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau yang nggak butuh ya memang nggak bermanfaat. Nyapek-nyapein wae, ngantuk, enak tidur lagi gitu. Kalau alif rahimahullah. Nah, jadi jangan salahkan ya, jangan salahkan orang lain, kita menyalahkan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Andai kan tidak butuh ya memang nggak bermanfaat gitu. Lah, orang yang butuh tadi dari golongan siapa? Minal mubtadiina, dari golongan orang-orang yang baru ingin memulai li furu isyariati, kepada cabang-cabang atau ranah-ranah atau warna-warna daripada syariat wadini, dan agama. Jadi ini ibarat kita itu tingkat SD lah, ketinggian pun enggak ini ya, anggaplah SD dasar, anggaplah dasar ya. Jadi ini untuk kita yang tingkat dasar, yang butuh ini, itu ya, untuk supaya tahu, oh ini loh hukumnya sah, ini ndak sah, ini rukun sholat, ini rukun wudhu, ini rukun mandi junub, ini yang haram bagi orang yang bagi yang junub, dan lain sebagainya. Sholat ini batal nggak batal, di sini ini supaya tahu, ya nggak ribut masalah sah nggak sah, batal nggak batal gitu ya. Waliyakuna, dan supaya ada bagi siapa yang mau mempelajari ini, itu wasilatan, sebagai wasilah atau sebagai jembatan atau perantara kemana? Linajati yaumiddini, kepada keselamatannya besok di hari kiamat, atau besok di akhirat. Ini dalilnya Pak Topik ya, salah satunya bahwa walaupun ini namanya ngaji, belajar tentang hukum, tapi termasuk namanya torekoh. Jadi liyakuna wasilatan linajati yaumiddin, sebagai perantara, sebagai jalan, atau sebab supaya selamat besok di akhirat. Nah, Pak Topik, torekoh tujuannya untuk apa? Selamat di akhirat toh? Sama tidak dengan ini? Nah, cuman bedanya kalau itu dari jalur wiridan, kalau ini dari jalur ilmu, bedanya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Selain supaya menjadi jembatan atau perantara atau penuntun atau torekoh untuk ke akhirat, wa naf'an, dan juga supaya menjadi bermanfaat li ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah al-muslimina, yang pada Islam. Innahu, sesungguhnya Allah. Nah ini kalau kita paham maknanya tersinggung kita. Untung kita tidak paham maknanya. Tulisannya wa naf'an li ibadihil muslimin. Nah, ini kalau di dalam sarahnya ini, itu maksudnya muslimin itu ya termasuk nanti ada hadisnya yang agak keras. Al-farqu bainal muslimu wal kafiru as-sholah. Nah itu agak keras loh, perbedaan antara orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat. Nah itu agak keras, tapi kita tidak pakai itu, kita pakai yang lembut-lembut, enak-enak, yang penting Islam gitu ya. Nah, itu kan hadis yang untuk kelas tinggi, kita tidak pakai itu. Pokoknya Islam pokoknya Islam lebu surga, kita pakai yang itu ya. Jangan pakai hadis yang tadi. Pokoknya tulisannya di sini wa naf'an li ibadihil muslimin, bermanfaat untuk hambanya Allah yang Islam. Nah, itu begitu. Innahu, sesungguhnya Allah itu sami'un, dat yang maha mendengar doa ibadihi,
kepada doanya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun, dan Allah itu dat yang dekat, mujibun, dan dat yang memberi ijabah. Wa man, dan barang siapa itu qasoda, menuju atau menginginkan siapa orang tersebut hu kepada kitab ini atau mempelajari, la yuhibu, tidak akan kecewa siapa orang tersebut. Artinya kalau orang kok mau belajar fikih, ya, mau belajar tentang tata caranya sholat yang benar dan yang berhubungan dengan sholat dan yang lainnya menurut syariat, maka dia tidak akan kecewa hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini kalau tentang Allah, ya. Wa idza sa'ala, dan ketika kau bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapa ibadi hamba-hambaku, anni, tentangku, maksudnya tentang datku, maksudnya Allah, ya. Fa inni, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni, maka sesungguhnya saya itu qaribud, dat yang dekat. Andaikan kok kita ditanya sama orang, Allah itu bagaimana, coba ini. Nah, suruh jawab bahwa Allah itu dekat. Saking dekatnya beliau maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha segala-galanya tentang diri kita. Maha segala-galanya tentang diri kita. Mbok ngumpet-ngumpet kalau maksiat Allah tahu. Mbok ibaratnya itu hatinya itu enggak ikhlas, ya Allah tahu. Mbok niatnya itu jelek, Allah tahu. Saking dekatnya Allah dengan kita, sehingga kita menjadi terasa diawasi, terasa dibimbing, terasa diarahkan, terasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak usah jawab aneh-aneh. Oh, Allah tuh begini. Oh, enggak usah. Bahaya malah. Nabi sudah bilang, kalian kalau mau pelajari wae, yaitu sifat-sifat Allah atau makhluk-makhluk Allah. Jangan mempelajari tentang zatnya Allah. Fatahlik, maka kamu akan rusak. Nah, itu loh. Kan ada Qurannya itu. Nabi Musa pengen nengok Allah. Akhirnya apa? Tengok wae gunung tuh. Nah, disuruh nengok gunung, nggak usah nak pengen nengok Allah, tengok wae gunung. Nabi digitukan, yang gitu loh. Nah, fatalama tajalla, andaikan kok Allah tuh nak tajalli, nak nampak itu ndak telap, ndak kuat. Tapi kacetannya besok di akhirat bisa, Pak. Di akhirat lain. Allah mendesain kita itu berbeda. Kalau di dunia kita didesain nggak seperti itu. Kita di dunia didesain lemah, didesain tidak kuat. Nah, itu begitu. Wa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya keadaan atau suatu peristiwa itu yujadu, ditemukan fi ba'di nuski hadal kitabi, di sebagian redaksi kitab ini, min ghairi khutbatihi, dari tanpa penyebutannya, kitab tasmiyatihi, di dalam penyebutan namanya, tarotan, di dalam bagian bitakribi, dengan nama takrib, watarotan, dan disebut nama yang lain itu bigoyatil ikhtisori, dengan nama goyatul ikhtisor. Jadi matannya atau yang di samping ini loh, di pinggir itu namanya kitabnya goyatul ikhtisor atau takrib, dua nama. Falidalika, maka karena dua sebutan, sama itu menyebut siapa sayahu kepada kitab ini, bi isma ini, dengan dua nama. Ahaduma, adapun salah satu penjabaran dari kitab ini itu namanya Fathul Qoribi al-Mujibi, yaitu Fathul Qorib al-Mujib, Fathul Qoriba al-Mujiba. Fathul Qorib artinya pembuka, cepat menjadi cepat terbuka atau cepat paham. Al-Mujiba, yang cepat diijabai. Fi syarhi al-Fati Takribi, di dalam penjelasan, penjabaran, perluasan dari lafat-lafat atau kitab takrib. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-qaulu, yaitu ucapan al-mukhtaru, yang terpilih. Fi syarhi Ghayatul Ikhtisari, di dalam syarahnya kitab Ghayatul Ikhtisar. Qala, sudah berkata siapa Syekh al-Imamu,
yang menjadi imam rupanya Abu Tib. Wa yastaharu dan terkenal aidon dengan lagi bi Abi Sujain dengan nama Abi Suja. Rupanya Sihabul Millati, yaitu apa itu namanya, mulat-mulat ya Bu? Bintang meteor. Oh, yang apa namanya, api besar itu apa namanya itu? Mulat-mulat itu. Hah? Hah? Oh, bola api. Nah, jadi bola apinya agama. Nah, wadi ini dia juga ya agama. Rupanya Ahmad bin Husain, yaitu Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani yang dari daerah Asfihan, Sako. Semoga menyirami siapa Allah sarahu kepada kuburannya Syekh Ahmad. Sobaba rahmati dengan siramannya rahmat, waridwani dan juga keriduan, waskanna dan menempatkan siapa Allahu kepada Syekh Ahmad a'la firdausi di dalam paling tinggi-tingginya surga Firdaus al-jinani yang dari golongan surga. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha penyayang. Bismillahi. Nah, ini semua sesuatu dimulai dengan bismillah. Abtadi'u kitabi hada wallah ismul lidati al-wajib. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum selesai ya pembukaan. Ya, paham pembukaannya.